Hai pendengar, welcome to Binary Podcast, mana podcast yang membahas tentang game, dunia game dan sekitar game. Tapi kita juga bahas tentang sisi gelapnya loh, terutama pada cyberbullying. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama aku Rival Azhar Permana, jurusan Teknik Komputer, dan di sini di podcast ini aku nggak sendiri loh, aku bersama teman-teman aku yang paling gokil dah pokoknya, yang tahu tentang dunia game, tentang isi game dan bagaimana cara bermain game yang baik dan benar. Oke, aku izin memperkenalkan diri ya. Di sini nih yang paling kiri nih, silahkan. Halo, nama saya Muhammad Ilham Rayanda. Saya dari jurusan Teknik Komputer. Ya. Oke. Halo, nama saya Raka Prindana Atmaja. Saya juga dari jurusan Teknik Komputer. Halo, perkenalkan nama saya dari Sumataska dari jurusan S1 Teknik Komputer. Wah, kan kita udah pada kenalan nih sama teman-teman aku yang gokil kan. So, jadi kita akan bahas podcast ini tentang sisi-sisi gelapnya. Oke, kita langsung aja mulai saja tentang bagaimana podcastnya dan bagaimana cara bermain game yang baik. Oke, check it out. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Apakah baik atau gimana nih tentang hari ini? Lagi sakit, Lagi sakit? Kok bisa sih? kedinginan tadi pagi. Oh alah, emang tadi ada kelas? Ada. Berarti BTW ini teman-teman dari jurusan Teknik Komputer? Iya, tadi jurusan gimana sih? Oh iya jurusan. Kelas berapa nih BTW? Kelas. Kelas? Sekelas TK berapa berarti? 4601. TK 4601. Nah, berarti karena kita membahas tentang dunia game. Nah, aku kan masih awam ya teman-teman ya. Paling aku main COC, tau kan COC? Mungkin terakhir aku main game 2022 sih. Karena ya gimana ya. Bohong. Nah. TH berapa tuh? Ya TH12 sih karena Udah jago itu mah. Senior. bilang santai ya enggak juga sih. Nah, aku pengen tahu nih, BTW teman-teman suka main game apa sih? Mungkin kayak gimana sih cara main gamenya? Tolong jelasin. Siapa dulu? Silakan, kamu dulu deh. Main gamenya. Iya, game apa gitu? Game apa sih sekarang mainin? Ya, Sih ya. Sekarang palingan game Magic Chess. Yang ada itu Magic Chess ML kan ada tuh. berarti Mobile Legends lah ya? Iya, dalam Mobile Legends. Wah, berarti dalam Mobile Legends tuh kayak Magic itu kayak gimana tuh? Kalau Magic Chess itu seperti kayak masukin hero-hero. Nah, itu ada banyak-banyak kombinasinya. Ntar cuma bisa sampai 6 nggak salah, salah satunya ada yang sampai 9. Ntar kalau udah kumpul makin kuat lawan sama yang lain. Oh, berarti sistem hero-nya itu game itu kayak kita tuh numpuk hero buat menjadi lebih kuat gitu. Iya. Wah. Kalau kamu deh, Kalau game saya sih lagi beragam mainnya ya. wah, Eh, gokil sih. Gimana tuh? Salah satu yang paling itu kemungkinan ya kalau biasanya game gacha yang biasa ada anime-animenya gitu. Game gacha Ya. anime. Ya, Oke. itu mungkin yang biasa. Terus ada mungkin game PvP lah, apa sport kayak tembak-tembakan apa CS gitu, atau enggak mungkin ada main game tank juga, War Thunder gitu. Oh. Berarti sistemnya online dong. Online. Kebanyakan main game online kan. Sering main game online, tapi Oke. main game offline juga sering. Berarti kayak mungkin aku dengar tadi yang game anime itu kan. Aha. Berarti kayak Genshin terus Wuthering Waves gitu kan. Kurang lebih gitu. Kurang lebih yang, gitu. Pokoknya yang ada gacha-gachanya gitu lah. Tuh guys, kan teman-teman aku kan baru juga kita awal-awal udah main gamenya pada keren-keren kan. Yang terakhir deh, siapa nih? Kalau aku sih main game tuh sekarang tembak-tembakan. Tembak-tembakan. Ya. Gimana tuh tembak-tembakannya? Ya, mulai dari yang tembakan yang kayak kameranya tuh di pas seperti kita nih. Oke. Sekarang Ya. atau juga kameranya tuh pas di belakang juga. Yang Oh. third person. Berarti cuma main game tembak-tembakan aja. Sekarang tuh lagi main tembak-tembakan aja. Gamenya apa tuh? Contohnya COD. COD. Call of Duty. Call of Duty. Oh, Call of Duty. Iya. Oke. Berarti teman-teman di sini udah pro player gak sih jatuhnya? Atau emang suka aja dalam game? Nah, suka Suka aja. Suka aja Emang dalam game. sebagai hiburan aja. Hiburan Sebagai aja. hiburan. Nggak melihatnya sebagai tempat kompetitif lah. Iya. Oke. Jadi kan kalian kan bermain sama teman-teman online lainnya. Pasti Iya. beragam kan. Pasti Iya. ketika kalian main game tuh pernah nggak sih kalian waktu
kalah gitu, terus kalian tuh kayak dicaci, dimaki dan dibully gitu, tuh kalian kayak gimana sih, coba tolong ceritain tuh. Dari Kamu boleh. cacing gitu. Iya, terus itu game apa gitu? Game palingan yang Mobile Legends. Terus tadi apa, bullying ya? Iya, kayak pernah dibully gak sih kamu waktu main game tuh? Dibully pernah sih yang kayak itu. Karena apa yang itu ya? Kan pas SMP masa ya. Gue awal-awal baru main ya, Iya. udah pada jago kayak. Ya, Gue cuma buat hiburan doang. Ini baru serius banget ya. Soalnya kan ranked gitu. ya. Iya, jadi kompetitif. Bilangnya apa, nge-troll lah. Oh, ngetroll Iya. tuh kayak gimana tuh? Aku nggak benar-benar nggak tahu nih. Kayak nge-troll tuh kayak ngejahilin gitu. Sengaja bikin tim sendiri kan berlima tuh. Ah. ML kan berlima gitu. Nah, itu ada monster-monster masing-masing. Kadang-kadang ada yang ngambil buff ini, padahal emang nggak usah. Kayak buff monster tertentu, buff mana, buff fisikal. Berarti game Mobile Legends ya? Iya. Oh. Karena setahu aku juga yang pernah main game Mobile Legends tuh, aku juga pernah dibully sih jatuhnya sih, Kak. Karena ya aku masih cupu lah jatuhnya. Jadi kakak tuh udah termasuknya kayaknya udah biasa lah ya, kayak dianggap remeh gitu, atau emang Apa? di troll kata kakak di troll gitu kan? Nge-troll. Ya di troll gitu, katanya udah biasa lah ya. Nggak jarang sih maksudnya kalau di troll dapetin. Iya. Kalau ditrollin sama orang. Mas orang tuh kayak gimana gitu? Apa diem Kalau aja atau gimana? Ditrollin sama orang sih, biasa aja sih ya. Biasa aja? Santai aja. Oke. Yang penting mah hiburan, pelampiasan. Berarti jatuhnya main game itu sebagai pelampiasan atau sebagai hiburan aja lah ya? Iya, kayak Oke. gitu. Berarti nggak sebagai mata pencarian? Pencarian kayak Kayak live streaming gitu? live streaming enggak. Oh enggak ya? Cuma tergantung orangnya lah. Kalau emang bener-bener mau difokusin mah. Iya. Oke. Menarik sih. Oke, ntar aku simpan dulu ya. Bentar. Ntar aku. Oke, untuk Taraka deh. Untuk saya sih ya, permasalahannya adalah pembuli di game. Ya. Untuk kalau di game gacha itu sebenarnya saya sering lihat sering join komunitas di game tersebut ya. Dan untuk game tersebut sebenarnya untuk beberapa yang saya mainkan itu kurang lebih jarang ada yang bullying gitu, kecuali emang orang tersebut melakukan benar-benar suatu hal yang tidak pantas, itu baru mereka biasanya beberapa ada yang sampai doxing gitu. Nah, tapi itu biasanya kalau emang perlakuan orang tersebut sudah tidak keterlaluan, Oke. sudah keterlaluan gitu. Berarti aku Ramender tuh berarti di game gacha kan sistemnya online kan? Ya. Tapi nggak ada sistem kayak main bersama. Main bersama tergantung gamenya kan, karena game gacha itu kan ada yang tipenya PvP, ada yang tipenya tower defense atau open world gitu. Nah, Oke. Nah, aku pernah nggak tahu. TV apa? PvP, player PvP? versus player. Oke, berarti dalam sistem game anime ada yang bisa online juga, bisa mabar juga. Ya, Berarti game apa tuh? Kayak Genshin. Genshin bisa mabar kan, Ya. kayak join world orang gitu. Nah, tapi untuk game gacha sebenarnya terlalu damai lah biasanya, tidak ada yang saling membuli kecuali benar-benar bikin masalah orang. Nah, tapi ada game saya itu War Thunder di sini. Oke. Nah, di sini itu marak lah biasanya rasisme marak, habis itu saling caci gitu-gitu. Itu sebenarnya emang komunitasnya begitu. Oke. Nah, namun biasanya udah kalau main game begitu mah ujung-ujungnya udah kebiasa lah. Iya. Oke, berarti War Thunder tuh kayak game perang-perang gitu kan sih? Ya, game perang, tank atau pesawat gitu. Nah, tapi terkadang orang pun membawa historical value-nya ke dalam game, maupun itu historical value yang baik maupun yang buruk. Wah, berarti tapi ada sistem top up. Ada Ada sistem top up. ada Berarti pernah nggak sih kakak ngerasain kayak saling adu skin? bukan kalau di War Thunder bukan skin. Kita bukan di skin, kita justru dia yang pengalaman nih. Dia yang pengalaman, dia yang pernah beli. Kalau kita tuh bukan beli skin, beli kendaraan. Oh, kendaraan. Ya, karena setiap kendaraan di War Thunder tuh berbeda. Oke. Nah,
Dan biasanya yang dibully itu yang beli, karena biasanya player baru beli ini skillnya jelek, dimaki-maki habis-habisan tuh. Oh, berarti jatuhnya ke skill walaupun kendaraannya bagus, tapi skillnya jelek itu dimakinya dari sana. Ya, Ya. biasanya itu udah terkenal. Biasanya premium player-player kayak gini yang top up tuh biasanya mereka kurang skill, dan itu yang biasanya jadi sering dikata-katain lah kalau di in game gitu. Oh, berarti oke, menarik. Bentar ya, aku simpan dulu deh. Aku nanya ke Kak Adi deh, gimana nih? Yang mana? Game apa? Ya, maksudnya pengalaman kakak nih, ketika main game, apakah jadi korban atau pelaku gitu loh? Mungkin Dua-duanya. dua-duanya sih. Wow, gimana nih, gimana? Ceritain. Kan game yang aku mainin tuh tembak-tembakan tuh, ya kan? Oke, apa tuh? Jelasin dong ke para pendengar. Jadi kan game tembak-tembakan tuh bisa disebutnya sangat kompetitif lah Oke. dibanding game-game lainnya seperti game gacha atau game MOBA gitu kan bisa dianggap lebih sangat jauh kompetitifnya. Nah karena saking kompetitifnya banyak tuh orang tuh playernya egonya tinggi sekali. Oke. Contohnya ego tinggi tuh misalnya kayak kalah sedikit pasti dia tuh nyari alasan kenapa dia kalah terus nyalain orangnya itu. Oh, jatuhnya ke skill. Ya jatuhnya ke skill sama kayak mentalnya kurang gitu loh. Dia kayak gampang banget marah gitu kayak aduh ini kok aku mati sih, kok saya kalah gitu segala macem. Oh, oke. Biasanya player game begitu tuh punya tendensi kebiasaan nyalakan timnya. Ada. Banyak. Banyak. Karena biasanya kalau satu orang ini lu kalau mau seberapa jago pun Anda, kalau tim Anda jelek pasti akan kalah. Oke. Sebelum itu kan misalkan di Valorant yang lain itu satu tim tuh 5 orang kan? Tahu? Ya. 5 orang, berarti kalau misalkan 2 orang yang sebutnya cupu lah, itu bisa kalah nggak sih? Dalam game? Bisa. Bisa kalah? Bisa. Walaupun tiganya jago banget? Bisa. Persentasenya lebih gede. Berarti pengalaman pernah dibully atau jadi Ya. pelaku bully? Ya. Soalnya kan ya tapi sekarang tuh udah nggak boleh dibully lagi. Oh, dulu kenapa nih? Dulu dibully karena masih awal main aja baru main. Oke. Sekarang pun kalau sekarang main nih kan saya biar nggak dibully lagi. Oke. Sistem kan biasa dibully tuh biasa lewat chat lah, lewat chat. Oh, chat. Ya biasa lewat Oke. chat dikata-katain gitu Oke. kan. Nah sekarang tuh kalau main game online gitu pasti chatnya dimatiin. Ada sistem mute gitu. Ada. Ada pilihannya kebanyakan game. Berarti oke. Sebelum itu aku pengen tahu nih. Berarti kalian main game di umur berapa sih? Coba dari kamu deh. Game dulu itu pas pertama kali kasih HP palingan pas SMP apa ya? SMP tuh umur Iya. berapa? SMP SMP kelas itu berapa? masih kelas 7 lah. 13. 13. Kakaknya juga? Kalau saya dari SD udah dikasih HP. Jadi zaman Clash Royale awal rilis. Oh, oke. Kalau kakaknya? Pas baru masuk TK. Oh. Pas baru masuk TK. Berarti dari TK tuh udah dibully gitu. Itu Enggak, gimana? pas TK itu belum main game online, masih Oh, offline. berarti aku reminder juga. Berarti kakak tuh kan emang dari TK lah ya. Ya. Berarti emang dari awal-awal itu udah kayak dikata-katain. Itu berarti umur berapa itu? Itu tuh SMP. SMP. Ya. Oke. Soalnya pas SMP itu baru terjun ke dunia game online. Game online. Oke, berarti menurut kalian ya dampak game online apalagi yang dari awal lah ya SMP, dari SD, dari TK nih kalian main game nih bener-bener kalau tanpa game gimana sih? Kalau tanpa game Tanpa game 1 hari, bisa, 2 hari, bisa, 3 hari. bisa. Kalau Susah dulu sih. mungkin pas kecil susah. Susah Karena sih dulu kalau pas pas kecil. kecil itu kan otak anak-anak itu kan belum terlalu ke develop banget kan ya. Oke. Jadi kayak apalah ketagihan game tuh kayak kalau nggak ketagihan tantrum, marah-marah gitu. Kalau ya itu untuk otak belum ke develop. Kalau saya tuh dulu orang tua saya limit main game cuma boleh Sabtu Minggu pas SD SMP. Supaya apa tuh? Supaya nggak terlalu ketagihan. Nah, Dan- kan. Terus lanjut. Dan orang tua saya tuh dulu misal Jumat mau main Ya. game harus ngaji dulu berapa, jadi ada syaratnya kadang gitu. Ya, Oh iya, tapi aku pernah ngerasain. ada benefit baiknya juga. Oke. Jadi ngaji gitu. Tadi ngaji. Oke. Nih, ya kalian nih para pendengar ya, tuh
contoh Karaka, kalau misalkan ibu bapak kalian melarang kalian bermain game atau ada batasnya, ntar saya bawa ke barak kalian. Oke. Gitu dong. Aduh, Oke. Wah, sangat menarik lah ya. Nah, buat kalian tuh kayak orang-orang yang toksik tuh ya, atau apa ya, pokoknya cara bermain game terus kayak orang-orang toksik tuh ya. Terus kalian tuh itu mereka tuh gara-gara faktor apa sih? Kayak prestasi atau emang tuh kayak ya udah aku suka ngejelek-jelekin orang aja kalau main game. Itu kayak satu kepuasan gitu. Suatu kepuasan Atau gimana? dalam game, maksudnya kalau ngejelekin gitu. Ya, jelekin orang tuh kayak kamu tuh mainnya cupu, kamu tuh jelek gitu. Tuh biasanya si pelaku itu biasanya merasa apa sih? Kalau kayak gitu. Kayak gitu itu ada beberapa jenis. Gimana tuh? Jelasin dong. bisa aja marah. Pertama tuh emang ada yang sengaja ngejelek-jelekin. Tujuannya apa? Tujuannya biar orangnya marah aja. Soalnya kayak kebanyakan pelaku tuh kadang ngelihat, oh ini orangnya marah, oh Seneng, jadi ya. seneng. Oh, ada. Dianggap Iya. hiburan, kayak wah lucu ini marahnya gitu. Untuk mungkin penyebabnya orang, menurut pendapat saya mungkin karena emang lingkungan bermain gamenya seperti itu. Kalau pengalaman saya dulu tuh SMP udah mulai main Minecraft. Nah, Minecraft itu saya main di satu server, tapi itu servernya bener-bener damai, orangnya baik-baik semua. Oke. Nah, itu tidak ada yang toksik. Jadi saya di situ belajar, cara berkomunikasi online yang baik tuh begini, bicara dengan orang-orang yang baik-baik tuh begini. Nah, lalu pas saya dibelikan komputer masuk SMA. Nah, masuk SMA itu saya baru mulai beranjak ke game-game online yang lain. Nah, misalnya War Thunder itu. Nah, di War Thunder itu saya melihat itu, komunitasnya tuh begini-begini. Nah, karena lingkungan bermain gamenya dia seperti itu, jadinya makin lama makin terbawa dia. Berarti sistemnya pertama kayak emang kebiasaan lah ya. Ya, Kebiasaan. Terus ada faktor lain nggak sih? lingkungan. Lingkungan. Nah juga yang ada frustasi juga. Dia kan ada frustasi, dia marah-marah, terus ngeledekin gitu. Walaupun kayak misalkan, oke aku tadi juga komentar kayak ada orang cupu terus ngatain, itu ada. Ya, ada. Ada. Terus nyalahin tim juga ada itu kalau. Iya, Ada. itu tadi yang aku sebut tadi, yang egonya lemah gitu loh. Ya, Egonya ketinggian. Wah. Berarti oke. Kalian main Mobile Legends nggak? Kamu yang main Mobile Legends ya? Nah kalau Mobile Legends gimana Gus? Tahu aku player Mobile Legends tuh benar-benar wah. Mungkin tahu aku tuh player Mobile Legends di Asia itu kita tertoksik lah. Kamu gimana nih sebagai player Mobile Legends Indonesia nih? Gimana tuh kayak mereka tuh kayak ngata-ngatain tuh kayak itu faktor apa sih? Faktornya misalnya kayak mulai dari kalau nggak bagus mainnya ya kayak gitu Iya. ya. Kenapa bisa kayak Kadang-kadang, gitu? Jawa Iya, oke. apalah ya sih, kayak gitulah contohnya. Terus misalnya apa lagi ya, Yang mempengaruhi itu dia kenapa ya gitu? Mempengaruhi itu kayak dalam Mobile Legends tuh aku pengen tahu soalnya kan teman-teman aku nih yang kanan ini dia main PC lah. Kamu kan iya itu main apa iya. ya? Kalau kamu kan handphone nih, Mobile Legends lah. Gimana tuh playernya? Kalau player ya Iya. saya bener-bener toksik sih. Kadang-kadang kalau sampai berapa kali ya bisa sampai ke ban kalau ngomong kasar di chat. Oke. Player Mobile Legends tuh kebanyakan masih kecil gak sih? Ada sih, kayak ada deh. Memang banyak sih yang Kebanyakan kecil juga. biasanya anak-anak Anak karena- kecil juga ada, bapak-bapak ada, remaja. Dan mungkin pendapat saya kenapa biasa toksik seperti itu, karena mereka merasa tidak ada konsekuensinya. Oke. Tapi kalau misalnya saya ngomong ke Anda sekarang tatap Oke. muka, saya ngatain Anda, pasti ya Anda marah bahwa punya potensi bisa nonjok saya gitu lah. Tapi kalau di online itu kan mereka merasa tidak ada konsekuensi dari itu. Mereka bisa ngata-ngatain sepuasnya. Oke. Iya, ada konsekuensinya sih. Kayak nggak ada konsekuensi langsung gitu loh. Oh iya? Iya, jadi tidak saya ngata-ngatain. Ya udah yang dikatain bisa apa? Cuma bisa ngatain balik. Berarti karena game itu berarti ada sistem report. Menurut kalian pengaruh nggak sih? Report dalam game itu menurut kalian ngaruh nggak sih, efektif nggak sih? Ada beberapa yang ngaruh, ada juga yang enggak. Itu tergantung seberapa peduli developer ya sama komunitasnya. Oke. Nah ngomongin konsekuensi nih di game tembak-tembakan nih COD juga nih. Oke, gimana? Itu konsekuensinya
ada sering, tapi itu bukan dari developer, itu bukan dari report ke band, itu bukan. Kan di game Call of Duty itu kan kebanyakan player tuh antara remaja dan dewasa. Nah jadi kalau misalnya ada yang sampai berantem, itu bisa ada konsekuensi langsung walaupun online. Kayak gimana? Kayak di band gitu. Di dox. Dox Jadi tuh? doxing. Oh. Jadi kayak lagi main nih, Ya. tiba-tiba di chat itu langsung ngasih tahu alamat rumahnya tuh gini. Segitunya? Iya, itu kayak normal lah sebenarnya. Tapi itu kalaupun emang ada pelaporan itu biasanya akunnya di ban nggak sih? Atau nggak ada? Kalau sebenarnya bisa di ban. Tapi kalau misalnya udah dikasih tahu nih, oh saya udah tahu lokasimu di mana, itu sebenarnya udah bahaya sih. Salah satu bahaya game online itu sebenarnya itu juga. Berarti kalau gitu nggak cocok buat main game buat anak-anak dong? Iya. Sebenarnya main game online yang apa kompetitif itu sebenarnya kalau buat saya rasa tidak cocok buat anak-anak, dan namun itu pun kembali ke orang tuanya seberapa bebas dia memberikan akses ke game tersebut, akses ke dunia online ini terhadap anaknya. Oke. Karena berarti ya itu dari pengaruh keluarga, lingkungan kan, benar nggak sih? Keluarganya tidak membataskan anaknya menemukan lingkungan ini. Oke. Nah, karena zaman sekarang kan zaman canggih juga ya. Terus keluarga juga, aku jujur dah, keluarga aku kayak main game tuh emang wah, katanya pokoknya nggak boleh lah. Walaupun sekarang juga katanya takutnya kecanduan, apalagi udah kecanduan tuh lebih parah katanya. Iya. Terus kalian ngerasa nggak sih kayak sekarang tuh dunia tuh sekarang makin toksik? Menurut aku wah, apa-apa kayak apalagi ya kayak kayak gitu bahasa kasarnya kayak payah lu, kalian merasa nggak, kita jangan jauh-jauh, jangan bahas game, tapi kita lingkungan aja. Ya. Karena game kan pasti akan online ya, tapi lingkungan aslinya itu kalian makin toksik ya. Toksik di dunia nyata gitu Nah. ya. Makin toksik. Susah sih ya, kan ada kalau Gen Z sih gimana ya, kalau Gen Z kayaknya toksik iya, tapi enggak juga ya, gimana ada beberapa Gimana tuh? Aku bingung ini. Gimana tuh? iya enggak sih, kan soalnya kan beda-beda ya kan orang tuh. Oke. Sesuai dari orang tuanya juga, dari tempatnya juga, lingkungannya juga, dia ceritanya gimana kan. Kayaknya semuanya berasal dari lingkungan juga sih kan, sesuai misalnya teman toksik, sesuainya dia aja, bisa dia yang kena arus apa enggak gitu, ada bisa kayak gitu lah contohnya. Oke. Berarti dari zaman dulu, berarti teknologi sangat ngaruh dong buat toksik. Benar Iya. nggak? Betul nggak? Iya. Benar kan? Dari teknologi ya. Karena zaman orang tuaku mungkin ada kan teknologi, tapi toksiknya nggak seberapa. Iya. Iya nggak sih? Nah, menurut kalian, ini Gen Z zaman kita tuh biasa nggak sih kita toksik? bukan sesuatu yang sebenarnya harus dilumrahkan. Oke. Namun sudah kebanyakan seperti itu. Ya. Karena pengaruh juga itu. Pengaruh dunia Pengaruh. maya juga Baru dunia maya. kebanyakan. Karena menurut aku juga kan, apalagi ya, ini bahasa jangan jauh deh, kita lingkungan kampus kita aja tuh kayak hal kecil, ngapain sih? Hah? Naon sih ada bahasa kasar itu kan? Ya. Nah itu sangat, buat kalian enak didengar ya sih? Enggak lah. Nggak. Kalau sebenarnya seberapa kalau kayak kalau benar-benar kayak Kalau benar-benar kasar kayak itu sebenarnya nggak enak sih kalau buat didengar. Kayak ini sih, tempatnya juga tahu tempat gitu. Tahu Misal- tempat. Iya, dan waktunya juga. Pas itu paling penting, misalnya kalau pagi-pagi ada dosen di kelas. Waduh, santai. Baru misalnya ya kan. Oke. Jadi gak enak. Pokoknya gitulah. Misalnya udah masih pagi nih di kelas, buset nih, jam berapa udah toksik lagi. Menurut gua kurang sih. Nah, Enak Nah, lah. oke. Tapi masih bisa ditoleransi. Oke. Karena emang bener kan, setuju kan sekarang toksik kan? Ya. Sekarang. Jadinya ngaruhnya ke pembulian, apalagi anak-anak yang ya gimana penyebabnya ya, kayak anak-anak yang nggak ditemenin lah, jatuhnya ke bullying gitu. Ya. Sampai ke bawah-bawah ke sosial medianya pun emang Ya. dibawa kan, sosial media, sosmed maupun gamenya. Kalian gimana?
sosial media. Iya, kayak sampai dari toksiknya sampai ke bawah-bawah gitu, sampai ke sosial media ataupun gamenya gitu. Ini sih ya sesuai, balik lagi ke orangnya sih kalau kayak gitu. Kalau misalnya kan kalau orang yang emang maunya orang yang family friendly atau sebagai ngobrol tempat sih ngobrolnya juga ke siapa, mungkin beda-beda. Kalau bisa toxic enggak orangnya maunya family friendly lingkungannya, kita kalau aku ikutnya family friendly aja. Sebenarnya tuh kebalikannya dari yang orang yang sudah biasa toksik di dalam dunia maya itu yang dibawa ke dunia nyata. Nah kebanyakan tuh seperti itu. Sampai ke bawah. Iya. Wah, tapi bener-bener kayak cyber apa ngebully juga secara dunia nyata juga. Iya. Kayak misalkan aku sama kakak dah, kayak kan aku di dunia game aku ngebully kamu gitu. Iya. Terus aku kayak dunia aslinya ngebully kamu juga. Iya. Itu berarti ada ya. Ada. Oh, aku baru tahu sih. Seperti kayak dia udah ngebully di game itu tuh. Nah, Iya. terus pas ketemu di dunia nyata dia ngebully juga, dan kenapa dia membully cuma ya buat ketawa aja sebenarnya. Senang-senang. Iya, kebanyakan pembuli itu hanya untuk senang-senang, untuk ketawa pribadinya dia. Dan kenapa dia lanjut? Seperti yang saya bilang tadi, karena dia tidak mendapatkan konsekuensi dari itu, belum kapok lah bahasanya. Oh, belum kapok. Iya. Biasanya bulinya berhenti kalau udah kapok, tapi selama dia nggak kapok, misalnya nggak ditonjok atau apa, dia nggak bakal berhenti. Karena kebiasaan itu balik ke itu. Biasanya yang orang yang ngebully ini, misalnya di faktor keluarga ada masalah dia keluarganya. Nah, Oke. misalnya orang tuanya sering berantem lah, jadi tidak harmonis lah. Jadi dia mendevelop sebuah feeling ngatain orang tuh enak gitu loh, karena mungkin dia mencari kebahagiaan. Nah, kebahagiaan dia menemukan ini keterusan. Oke. Berarti jatuhnya sekarang itu bebas kata kasar. Sebenarnya harusnya tidak, Harusnya enggak. karena tidak semua orang kan sama gitu. Temenmu mungkin bakal biasa saja kalau mendengarmu toksik, tapi kalau orang yang baru ketemu, misalnya pekerja kafe, misalnya mau beli kafe gitu loh, mau beli minum Di kafe. enggak. Waduh, mau beli minuman di kafe kan baristanya nggak mungkin mau dengar ada ngomongnya, "Weh, itu gue minum." Nggak gitu dong. Oke, benar. Sobat. Oke. Karena gini aja nggak sih? Aku gini aja dah. Kita jujuran aja dah. Kita mahasiswa juga ya. Iya. Mahasiswa terus ketemu sama dosen ataupun di luar kampus tuh, menurut aku banyak banget itu kayak di atas kita aja lah, kayak orang tuh kayak, lu mau kemana sih, coy, atau apalah, kayak aku tuh kayak apa sih gitu kan. Emang benar kita gaul lah Gen Z, tapi bisa nggak sih kayak arti toxic gitu, udah sampai cyber bully gitu, kayak kenapa sih gitu, lu gak pernah ngerasain mungkin dibully atau gimana sih? Berarti itu pengaruhnya ya pertanyaan dari lingkungan juga ya. Iya. Kalian efektifnya ngapain sih kayak gitu? Itu suatu hal yang sulit, tergantung orangnya. Itu masalah sebenarnya. Kalau pembullying itu kita harus benar-benar mendik ke root permasalahan dia tuh punya masalah apa di hidupnya. Oke. Dan itu butuh waktu lama, tergantung orangnya mau open up juga apa enggak. Oke. Mindset. Ya. Mindset. Bener gua kalau mindset. Mindset. Iya. Oke. Mindset. Gimana orangnya? Kalau bisa gimana cara dia menanggapinya, terus harus tahu ya gimana sih kalau dibully itu dari mana. Cyberbullying kan ya tadi ya? Iya. Kayak gitulah. Tergantung mindset, jadi tergantung pikiran dia nih, mindset dia nih dari awal punya mindset sendiri gitu. Oke. Berarti di game itu kayak ada nggak sih kayak mewadahi kayak kita pernah bully gitu? Ada nggak sih? Gimana? Kayak itu kita aja korban bully tuh. Ya. Terus kita pernah nggak sih kayak dari pihak developer kayak buat laporan tentang bullying, terus kita itu benar-benar kayak di
rehabilitas kayak dikasih apa, kita dikasih kata-kata ke email lah tentang apa lah Kalau pokoknya. developernya tidak, biasanya tidak. Mereka cuma bakal nge-ban orang yang mempunyai itu. Tapi kalau misalnya mungkin Anda open up ke komunitas ya, misalnya buka di forum, dikasih tahu player ini membuli saya gini. Pasti ada player lain yang akan condolence, apa bahasa Indonesianya? Condolence apa? Empati, bakal Oke. empati ke player ini. Oke. Aku setuju sih. Tapi karena aku tadi kakak bahas komunitas, nah menurut kakak nih, komunitas tuh game apa yang anti toxic dan toxic bang? Tolong dong, jujur ya, biar tahu nih para pendengar kita tuh game apa sih atau komunitas apa yang toxic gitu atau anti toxic supaya mereka tuh kayak lebih mewanti-wanti gitu. Silahkan. Good. Oke, silakan. Minecraft. Minecraft apa tuh yang anti toxic? Iya, anti toxic. Anti-toxic. Minecraft menurutku. Gimana? Kok bisa? Kenapa tuh? Bukan anti toxic ya, lebih dikit lah toxic playernya ya. Menurutku kan ya sampai adikku aja ya, kayak main Minecraft aja kan nggak ada kasar-kasar gitu, palingan bikin apa kek Bangunan gitu ya? bangun doang. Ya imajinasi terus saling bantu gimana ya. Oke. Terus kalau paling toxic banyak Banyak. Ya, menurut kakak apa deh? banyak pal. Sebenarnya nggak ada komunitas yang benar-benar bersih dari Iya, toksik. nggak Pasti ada. pasti Ada. Ya, menurutku. tapi Oke. kalau menurut ini maraknya mungkin yang paling terkenal kalau di internasional itu Call of Duty. Call of Duty tentang anti toxic. Paling toksik. Toxic. Loh, kok bisa? Kenapa tuh? Toxic ya. Iya. Call of Duty itu terkenalnya dulu zaman Xbox 360. Itu mereka terkenal bener-bener paling toksik komunitasnya. Oke. Karena bener-bener bukan Kompetitif. kompetitif. Ya. Contohnya nih, kayak pakai ini ada satu, misalkan kalau itu kan tembakan. Oke. Jadi ada katanya senjata lah ya. Ada orang pakai satu senjata ini aja satu, terus langsung dibully habis-habisan sama community. Oh, karena dia bisanya jago itu aja. Enggak, karena dia memakai senjata itu. Oh, hah? Kan Serius? iya, yang itu memakai senjata itu Pasti ada. Oh. dibully habis-habisan sama community. Wow. Berarti Karena misalnya senjata itu terlalu nggak perlu skill lah bahasanya. Ya. Oh. Jadi bisa dapat banyak kill gampang pakai itu. Oh, berarti dalam senjata apa yang Call of Duty itu emang ada tahapan-tahapannya. Kayak ini misalkan senjata A ini susah, tapi lu karena lu mainin senjata A yang paling susah jadinya lu jago nih. Itu gimana? Bisa. Berarti komunitas itu kayak orang-orang tuh bisa memandang dari itu. Ya. Oh. Tapi oke, apa tuh? Apa tadi Call of Duty? Ya. Yang toxic terus apa lagi tuh? Terus Sebenarnya banyak game kompetitif pasti banyak yang toxic. Oke. Mobile Legends pun juga. Mobile Legends. Mobile Legends salah satunya. Oke. Kalau War Thunder pun juga sebenarnya banyak yang toxic. ya. Oke. Tapi biasanya komunitas itu emang kayak mau sendiri ya, gue sendiri aja dah gitu. Atau emang merangkul semuanya kayak. Pasti ada yang merangkul. Berarti merangkul. Tapi pasti banyak juga yang toxic. Oke. Hah? Iya? Iya. Tapi oke, karena kita tinggal di Indonesia Raya Merdeka ini. Oke. Ini orang-orangnya kayak gimana gitu tentang komunitas di Indonesia ya? Indonesia tuh bisa dibilang salah satu yang paling parah sih Hah? sebenarnya. Kok bisa sih? Ya dari kehidupan nyata aja lah, dari jalan bentar tiba-tiba ada anak kecil udah ngomong toksik itu di jalan aja. Iya. Banyak banget. Contohnya. Berarti game, berarti parah dong Indonesia ya? Iya. Karena emang kita tuh kurangnya regulasi dan kurangnya pemahaman orang tua tentang seberapa dampak dari game tersebut. Mereka cuma bilang, oh nggak boleh main game nih, kamu nggak boleh main game, dikasih nggak, bilangnya cuma gitu-gitu doang, ntar kamu adiksi. Manusia itu punya tendensi makin dilarang dia akan makin mau. Oke. Berarti ada pepatah larangan adalah Aku nggak tahu. larangan adalah perintah. Kebanyakan orang tua juga terlalu membebaskan anak. Kebanyakan orang tua tuh seperti kalau di Indonesia ya. Iya. Seperti udah anak yang penting kasih duit, kasih makan, udah
tidak memberikan edukasi. Dia pikir udah edukasi dari sekolah aja, padahal kalau sekolah di Indonesia pun mereka cuma mengajarkan akademik, tidak mengajarkan tata krama. Nah, mereka nggak tahu tata krama, mereka bermain game online itu dan bertemu orang-orangnya seperti itu, ikutan mereka. Nih, kalian pernah dengar gak? Sekarang di SMP mana, sekolah mana, kalian setuju nggak? Aku pernah dengar kayak SMP mana tuh akan membuat kurikulum tentang game, terutama Mobile Legends. Tidak. Nggak setuju? Kalian kenapa tuh? Bukan. Sebenarnya kalau game itu mending sekolah sendiri, sekolah atau komunitas sendiri. Kalau mau masukin ke kurikulum yang akan dipakai ke semua anak, Itu udah. itu bukan seperti, kalau mungkin seni masih bisa lah, tapi kalau menurut saya bermain game itu bukan satu hal yang mungkin harusnya dimasukin ke kurikulum, karena itu tidak mengajarkan seperti kreativitas atau cara berpikir. Oke. Karena saya melihat game itu sebagai hal untuk senang-senang. Hiburan saja. Oke. Karena emang kan setahu aku juga nah sekolah mana gitu kan katanya mau masukin tentang itu. Nah masalahnya pemerintah kita siap enggak gitu. Apalagi kita nggak ada tempat wadah untuk bermain game. Ya. Karena kita negara senang berkembang dan pemerintah juga ingin memasukkan, katanya ingin menambah pekerjaan baru tentang itu, artinya pro player. Karena aku pernah dengar dari menteri katanya pro player itu akan menimbulkan gaji yang tinggi dan membuat lapangan pekerjaan yang baru gitu. Nah, menurut kalian pemerintah, kalian setuju nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Sebenarnya sebaiknya kurang nggak, mending disupport aja gitu, seperti misalnya mau lomba ini ya berikan support aja, jangan kalau menurut saya nih, kalau dampak misalnya pemerintah ngomong gitu main game bakal digaji. Nah, karena jujur kebanyakan penduduk kita tuh kan kurang pintar ya. Kurang pintar. Kurang critical thinkingnya kurang. Critical thinkingnya kurang. Nah, mereka mungkin bakal apalagi anak-anak sekarang, mungkin, main game bisa ini nih, ya udah, gue nggak usah sekolah, gue main game aja sampai pro player bisa digaji. Benar. Ya, mungkin dampaknya bakal seperti itu. Oke, berarti siasat menteri itu salah. Sebenarnya dulu kan kurang tepat. Dulu tuh ada menteri yang benar-benar nge-support itu online kita, yang benar-benar ada lomba Mobile Legends atau kompetisi Valorant, dia support. Saya lupa menterinya siapa, tapi dulu tuh menterinya siapa ya? Menterinya Kominfo. Gue dulu saya ingat pernah dia menterinya suportif banget di game online kita sebelum yang ada isu dulu kan, ada tuh isu Steam diblokir kan. Sebelum itu. Oke. Aku paham. Nah, karena emang setahu juga kan emang pemerintah nggak ada tempat mewadahi dan perundang-undangan juga sangat. Emang pernah dengar undang-undang tentang korban bully dari game? Kayaknya untuk paling cyber doxing ada undang-undangnya. Tapi untuk kayak cyberbullying kurang tahu sih. Hanya aku juga belum pernah dengar ya. Oke. Nah, kita kembali lagi nih kalau tentang kalian kan main game. Terus per tim lah ya. Nah, nggak sih kalian main game per tim itu, nah kalian dibully dengan tim kalian sendiri. Kalian pernah nggak sih? Pernah. Loh, menurut kalian gimana itu? Nggak pernah. Nggak, aku nggak tahu. Palingan dicaci doang. Wah, berarti tim aja dicaci. Bercanda gitu. Oh ya, sebenarnya bukan bullying, tapi cuma dikatain aja gitu. Kalau bullying itu kan bahasanya kan terus-terusan gitu. Kalau sama orang random sih enggak sih. Enggak. Berarti kalian itu setiap main game itu per tim. Tim yang emang udah klop atau emang udah saling sama tahu atau emang dari pihak luar. Ya udah kita ketemuan di salah satu game. Akhirnya ya udah kita jadi tim bareng nih. Atau gimana? Atau emang kalian punya tim sendiri gitu? Untuk tergantung game ya. Untuk saya beberapa game punya squad sendiri lah.
Oke. Namun untuk game kompetitif seperti War Thunder itu selalu di match sama random. Oh, random. Berarti dalam orang-orang random itu menurut kakak aman lah ya, walaupun kakak sendiri. Ya, sebenarnya itu kalau orang sendirinya aja dia menerimanya sebagai gimana. Kalau jujur saya sendiri udah nggak peduli. Nggak peduli. Nggak peduli. Mau orang ngomong apa saya tidak peduli. Mau orang ini ngomong apa ke saya tidak peduli. Oke. Kecuali emang kalau udah kalau sampai di doxing itu baru saya peduli. Ya. Gimana tuh kak? Kalau di Jelaskan dong. Ya kalau di doxing kalau misalnya tiba-tiba kalau di Facebook tuh Oke. marak biasanya saya lihat ada orang bikin drama gitu. Oke. Terus kalau kamu ada yang ngirim, kalau kamu nggak hapus postingan ini, saya kirim alamat kamu. Terus dikirimlah alamatnya, bla bla. Ini alamat gini-gini. Oke, menarik sih. Tapi ada yang lain nggak sih? Kayak kakak sendiri gimana? Gimana? Kayak punya teman itu kan, terus kayak teman akrab tiba-tiba kayak pernah nggak sih sakit hati gitu kayak di kata-katain terus gitu. Nah kita main game, kita bareng. Kenapa aku yang kena juga? Kalau teman sendiri sih nggak pernah. Oke. Tapi dari pihak luar. Ada keluar ya sering. Oke. personal. Ya, ini kan ya. Karena aku nggak tahu nih, terus pendengar juga kan nggak tahu ya. Jadinya Iya. kita ya siapa. Keluarin aja dah. Oke. Karena kita bahas tadi kan korban. Nah, enggak sih jadi pelaku BTW. Pelaku. Kalau mencaci orang pasti Iya, pernah. pasti pernah. Kalau benar-benar ngebully sampai kayak terus-terusan ngatain orang ini enggak. Oh enggak. Enggak, karena saya bukan tipe orang pendendam aja sih. Mantap sekali. Oke. Aku lebih menarik orang itu tuh. Kalau aku sih pengalamannya pernah main game nih. Ya. Nah orangnya tuh kayak lebih tak bisa dibilang saya yang dibully lah awalnya. Oke. Ya kan? Dia ngebully saya Oke. terus karena saya capek juga saya balas. Lebih kayak gitu sih. Oke, contoh bulian. Kata bulian. Kakak gimana? Ngebully orang bahasa halus nggak ada? Bahasa halusnya Dan bahasa kasarnya. apa ya mungkin sebut ras lah. Ras. Paling Ya. gampang. Paling gampangnya sebenarnya sebutan sebutin ras. rasnya aja. Oh berarti dalam bully itu bukan hanya fisik, bukan hanya tentang game, tapi fisik dan ras juga emang disebutnya. Kalau Ya. fisik kan nggak Kalau kelihatan. ras tuh di Fisik contohnya contoh halusnya bisa kayak Jawa gitu. Oh. Jadi contohnya kayak di Indonesia. Oke, berarti nah karena game online nih, biasanya orang-orang tuh ngebully tentang apa sih? Ras kan? Ras itu kayak aduh aku gak enak lagi ngomongnya. Dibulinya sih kadang aku kan pernah dibulinya kayak dicaci maki gitu kan ya. Oke. Karena ada game tersebut juga tidak bisa matikan chat. Jadi terpaksa saya harus melihat caci maki itu kata-kata itu. Oke. Nah saya pun awalnya tidak peduli, tapi karena dia terus-terusan saya sebel juga. Oke. Jadi saya mulai balas tapi bukan dalam kata caci maki, mulai dalam tindakan di dalam game tersebut. Oke. Saya pernah melakukan itu sampai pokoknya saya tidak mau bermain dengan dia lagi. Jadi saya lakukan tindakan sehingga dia merasa aduh saya tidak mau bermain dengan saya juga. Jadi saya nggak mau main dia dan dia juga nggak mau main sama saya. Nah, jadi dia yang keluar gitu loh lebih tepatnya. Tapi itu dalam pertemanan yang emang hanya sekedar kenal awalnya. Bukan teman itu kayak orang Orang random. lain. Iya orang lain. Orang bukan lain. luar. Berarti saling hina orang kamu dengan yang sama orang itu gitu. Ya, Jadinya- tapi karena saya tidak mau di-ban, jadi saya tidak mencaci maki mulai kata-kata. Jadi lebih ke tindakan. Kalau tindakan tuh kebanyakan Gimana? malah dibiarkan saja. Tindakan. Ya, Aku pengen tahu tindakannya kayak gimana. contohnya Ya, friendly fire. gimana? Jadi harusnya kan kita sebagai tim harus melawan tim Harus kerja sama. Kerjasama. sama melawan tim musuh. Nah, tapi menyerang tim sendiri. Teman sendiri dibunuh. Oh iki mas? Ya ada lah. Ada banyak gitu. Banyak. Karena tindakan di game ya emang benar-benar kita nggak bisa ngapa-ngapain selain gitu
gitu-gitu aja, antara report atau enggak ya kita bikin dia sebel aja. Iya. Oh, jadinya ntar si pihak lawan tuh orang itu kayak ya udahlah, males sama main sama lu. Iya. Nah, karena dia malas Kalau main sama kita, kalau dia mati terus sama timnya sendiri, ngapain dia main sama tim itu iya, lagi? dia keluar, udah jadi damai lagi. Ngapain? Oke. Wah, aku banyak tahu ya. Oke. Keren. Nah, karena kita teknik komputer, Iya. Ya. kalian pakai fitur AI untuk mencegah cyberbully itu sangat efektif ya? Enggak. Ya mungkin Karena Gimana? teknologi AI itu belum benar-benar mature. Jangankan AI, sistem algoritma dari itu sendiri aja kadang pun sering nge-ban orang yang sebenarnya nggak apa nggak kenapa-napa, tiba-tiba ke-ban aja gitu karena algoritmanya nggak sengaja, bukan nggak sengaja, false apa False. ya False. false alarm. Oke. kalaupun AI bisa, itu pun paling cuma sampai kayak memfilter kata-kata yang toksik Ya. gitu. Oke. Nah, karena kita bahas dari teknologi ya. Nah, pernah nggak sih kalian ketika main game ada yang nge-cheat game? Ada. Banyak. Nah, itu gimana tuh orang-orang nge-cheat gitu? Ngechat gitu. Kayak nah apa sih orang nge-cheat nih? Di game Terus online. jatuhnya ke curang dong. Iya. Dalam. Iya. Curang. Oke. Nah, di situ kita report. Di situ lagi kita report. Iya. Sebenarnya mah caranya cuma di report, habis itu ya udah leave aja. Oke. Berarti ketahuan lah ya. Ya. Kelihatan jelas kalau orang nge-cheat itu pasti kelihatan jelas di game. Contoh gamenya. Contoh gamenya. Dan cheatnya apa kelihatan? Gampangnya PUBG, wallhack, Oke. nembak rebus Tembok. tembok, ya gampangnya gitu. Kan kelihatan. Oke. Nah, karena emang kita tadi tentang bahas AI ini, kalian ada nggak sih saran untuk membuat game terus fitur apa yang kalian tambahin supaya mencegah cyberbullying? Kalau fitur sebenarnya tidak ada, cuma developernya itu harus open up ke komunitasnya, Oke. harus dibicarakan baik-baik ke komunitasnya. Kalau fitur itu cuma mencegah dikit-dikit doang. Tapi kalau dari rootnya itu komunitas sendiri, developer itu harus open up. Kita tuh pengen komunitas game ini tuh baik-baik ini, dan mereka harus manual nge-ban, bener-bener ngehajar, nge-ban orang-orang yang toxic ini. Oke. Jadi bukan sebagai fitur, tapi seberapa mau developernya membersihkan komunitas itu. Seberapa peduli Oke. dengan komunitas. Berarti biasanya itu platform media apa sih? Apakah Discord, Instagram, Facebook yang untuk mewadahi emang keseluruhan atau website atau gimana gitu? Komunitasnya ya. Tempat mewadahi komunitas game itu. Itu biasanya platform apa sih? Kadang Discord bisa, Reddit bisa. Discord, tapi untuk Discord kan biasanya tidak terlalu umum. Iya. Discord tuh jarang, biasanya tuh di Twitter. Apa ya? Oh, Twitter. Berarti- Iya, Twitter bisa. Atau di web, kan kadang game itu punya website sendiri. Dan di website itu punya forum atau punya feedback gitu. Review Nah, masing-masing di situ bisa. Berarti ada apa si developer juga biasanya diain game dia? Nyediain tempat untuk komunitasnya dia. Ada, biasanya ada forum di websitenya itu. ya. Oke. Karena aku reminder juga ya. Karena tadi itu developer tuh udah pembuatan game, terus membuat game juga, terus jadinya komunitas itu mewadahi untuk tempat dia untuk curhat aja jatuhnya ya. Iya. Nah, untuk pemain baru yang baru mulai, kalian ada nggak sih tips supaya orang baru terjun main game nih, Ya. kayak tiba-tiba tuh terus kalian ada berikan belum saran-saran kayak untuk pemain-pemain player baru? Saran saya sih ya matikan fitur chat ya kan. Oke. Jadi sehingga tidak, walaupun dimaki-maki sama orangnya tidak tahu, jadi dianggap game normal-normal saja. Oke. Dia bisa lanjut mulai main atau belajar tentang mekanik seperti itu dengan tenang. Oke. Kakak? Kalau menurut saya bukan itu seberapa toleran Anda terhadap makian tersebut. Karena kalau Anda bahasanya orangnya mentalnya lemah, pasti kan kalau sekalinya dibully melawan balik. Nah, intinya pasti kemungkinan besar akan diteruskan dicaciannya itu. Nah, kalau Anda misalnya tidak toleran terhadap itu, jangan main gamenya, dan main game lah yang sesuai dengan umur Anda. Misalnya di game itu ratingnya 16+,
Anda masih SD atau masih SMP awal, jangan main gamenya. Nah, dan itu juga peran orang tuanya juga harus memperhatikan anaknya apa yang diakses oleh anaknya. Oke. Tapi jangan terlalu jangan terlalu di strict. Oke. Nah, seperti itu aja. Peran sendiri orang tua. Tapi yang penting dari diri sendiri sama orang tuanya aja. Oke, oke. Sama ingat aja ujung-ujungnya selalu di pikiran ini tuh hanya sebuah game gitu. Jangan terlalu dibawa hati gitu. Oke. Ujung-ujungnya kita semua bermain. Oke. Nah, Karena setahu aku juga nih, player baru tuh yang masih bocah-bocah itu satu SD, gitu. Iya. Kayak contoh aja main MF lah, Free Fire. Free Fire kan biasanya setahu aku game-game anak kecil yang sering main gitu. Terus setahu aku juga ponakan aku tuh gara-gara main game FF malah lebih kasar gitu. Aku juga ingetin kan sebagai apa aman jatuhnya, kamu masih kecil nggak main kayak gitu, nggak boleh. Terus karena emang terbawa dari dunia game, jadinya ya benar bahasa kasarnya berbawa secara langsung. Iya. Sebenarnya kalau anak kecil itu mereka mudah untuk mendevelop suatu habit. Nah, kalau habitnya dari awal udah begitu, harus edukasinya juga nggak bisa cuma sekedar kamu jangan main ini, benar-benar harus diedukasi ulang dari awal dia. Karena kalau dia sekedar kamu nggak boleh main game ini, ya pasti dia bakal main lagi. Bener. Berarti jatuhnya jangan dikasih HP dong. dikasih tidak apa-apa, hanya saja dipantau lah. Ya, dikasih parental lock lah setidaknya. Karena bukan dari sekedar yang dia search saja, tapi bisa saja algoritmanya memberikan dia itu. Kita nggak tahu apa yang algoritma tuh susah lah kalau buat diri sendiri kayak susah lah buat diaturnya. Jadi sebenarnya kalau emang benar-benar harus diperhatiin dia apa yang dia akses, apa yang algoritma memberikan ke dia itu. Peran orang tua tuh benar-benar penting di sininya. Namun kebanyakan orang tua tuh men-overlook itu. Bukan membiasakan. Lebih membiarkan. Tidak membiarkan. Membiarkan. Tidak memperhatikan apa yang anaknya itu akses gitu loh. Dan jadi anaknya seperti itu. Tapi sejauh ini biasanya masyarakat yang kota-kota kan biasanya orang tuanya lebih perhatiin lah ke anaknya. Ini masyarakat yang kayak pinggiran itu, kayak desa-desa tuh ya yang nggak peduli kan. Iya. Jadi kebanyakan dari player dari anak-anak bocah-bocah itu jatuhnya ke desa-desa itu. Ya kan biasanya bahasanya tuh Iya. bocah kampung. Ya bukan lebih orang yang tidak peduli sih, orangnya kayak orang tuanya juga kurang pengetahuan juga selalu lima ya. Jadi bukan gak mesti desa jadi nggak peduli. Jadi ntar waktu anaknya toksik yang disalahin malah gamenya, padahal orang tuanya yang membiarkan anaknya mengakses game tersebut. Dia nggak peduli. Nah, dengar tuh ibu-ibu, bapak-bapak, kalian ya kalau punya anak ya sentil aja, pokoknya gitu, oke? Dijaga dan disayang. Jaga dari saya, jaga dari saya. Kalau enggak nanti aku laporin ke Kang Deddy. Aduh. Aduh. Oke. Apa satu hal kecil yang bisa dilakukan mulai hari ini buat bikin komunitas lebih baik ke depannya? Apa harapan lah supaya komunitas itu jadi lebih baik, apalagi di Indonesia nih? Game banyak, player banyak. Kalian nih sarannya buat komunitas? Ya saran saya kalau misalnya satu orang sudah jago dalam sebuah game dan jika ada player baru lebih baiknya dibantu. Nah dengan dibantu itu bukan hanya dapat membuat player yang dibantu itu senang, tapi juga dapat membuat player itu kayak mengurangi toxic lah. Kita kan dibantu jadi bermain bareng, jadi kedua itu dia sama-sama happy. Jadi ya ujung-ujungnya ya nggak toxic lah. Oke. Terus kakaknya Tadi apa? menjaga saya komunitas ke depannya itu supaya lebih baik sarannya. Ke depannya sebenarnya kalau emang udah dibeli rooted komunitas seperti itu susah sih sebenarnya. Nah, tapi perubahan kecil-kecil kurang lebih sama kayak kata Mas Adi lah. Pelan-pelan itu bilang ajakin yang player baru ajarin lah cara main gamenya, terus jangan dikata-katain juga lah. Dirangkul. Bukan dirangkul. Bukan dirangkul juga? Ya ditemenin aja. Ditemenin. Digandeng. Dirangkul terlalu itu. Digandeng. Oke. Nah, oke. Menurut kamu nih, kan kamu pemain Harapan yang Android. baik. Iya. Gimana tuh?
komunitas ML. Iya kakak serah Apa ya? komunitas Komunitas ya, apa aja? Apa aja di Android. Oh, apa aja Atau di Mobile Android. Legends ya? Kakak kan pemain Mobile Legends jadi nih. Nah, gimana tuh? Komunitas di Mobile Legends. Iya, saran komunitas Saran. gitu. Nah. Kalau bisa ini sih ya susah juga sih kalau main kompetitif harusnya serius lah, harus Ya. mainnya serius. Kalau bisa ntar ya jangan sampai keluar Kata-kata. cyberbullying atau Betul. semacam kayak caci maki lah, kan sama-sama ya apa sih namanya tuh sportif. Sportif. Iya, Oke. kalau kompetitif, kalau Oke. klasik misalnya mode klasik, kalau ML mah udah nyantai aja lah kan sama-sama nyoba hero misalnya kan Oke. masih baru kan banyak player baru juga siapa tahu kan ya kayak gitulah santai aja gitu kalau mainnya sarannya itu sih palingan karena kalau kayak gitu kan udah ada sistemnya juga jadi ini serius ini nyantai gitu jadi nggak ada apa ya saling Saling menjatuhkan. iya gitu palingan Sama coba nerima, kalau kalah terima aja. terima aja gitu Jangan jadikan egomu malah ngata-ngatain itu. Oh. Terima aja kalau kalah. Terima aja. Iya. Ingat, kalah, terima. Jangan malah egomu mengambil alih dan malah maki-maki timmu. Oh, benar. Terutama Apa? Ini pendengar ini nggak tahu ini. Kakak ngomong apa nih, ya? terutama fans sepak bola ya. Aduh. Aduh nggak ikutan deh. Aku baik dah. Makasih ya. Soalnya banyak banget tuh kejadian di berita. Oke. Berarti oke, aku pengen nanya ya. Karena pas bola kan Ya, lebih jahat fans bola atau fans game? Yang lebih toxic. kalau dari fans game sih kan namanya juga dunia maya ya. Jadi paling cuma sampai caci maki. Tapi kalau bola kan udah dunia nyata tuh ya. Oke. Sehingga kadang tuh bisa bermain fisik Oke. bahkan. Bermain fisik. Ya, Mantap. iya, Atau enggak yang kemarin bola sih. bisa dilemparin batu. iya. Tuh. Nah, aku pengen deh mungkin terakhir lah ya. Terakhir ini mas berikan kata-kata terbaik untuk anti cegah cyberbullying. Silahkan. Kamu dulu. siapa dah aduh Untuk mencegah cyberbullying. mencegah cyberbullying kata-kata Kata-kata hari ini. enggak gue nggak bisa Binary Nggak bisa Podcast pada Nggak hari bisa ini menghadap. berikan kata-kata. silakan Silakan. pokoknya kata-kata lah ya cyberbullying Oke, bilang dulu kata-kata hari ini. oh iya udah kata-kata hari ini Oke. cyberbullying janganlah cyberbullying kan sama-sama manusia kan alah cuman game doang itu sosial media kan ya aduh sosial media emang tempatnya toksik janganlah udah toksik nanti nama toksik lagi gitu cukup lah jangan sampai itulah intinya Cukup nih. titik dah Oke. Untuk Raka. bagi koma udah Aduh, apa Nggak bisa ya? kata-kata. Penonton. Kak bilang kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ya sama manusia jadi orang baik aja lah di dunia nyata maupun di dunia maya tuh. Karena mungkin Anda punya masalah di itu, tapi jangan membuat masalah itu Anda malah jadi caci-caci maki orang lain. Kalau jangan deh. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada Kalimat. dibully, jadilah orang yang berpikiran gue dibully, gue tahu rasanya. Jangan sampai orang lain dibully juga. Jangan seperti yang gue dibully, orang lain harus tahu rasanya. Jangan yang seperti itu. Jadilah orang baik aja di dunia nyata maupun di dunia maya. Oke. Terus kalau kata-kata hari ini dari saya tuh kalau misalnya main game dicaci maki tuh bawa happy aja, walaupun dicaci maki tuh ya anggap aja bercanda gitu kan. Jadi ya main game tuh daripada kita malah tambah stres, jadi seneng aja. Oke. Udah cukup Udah. nih. Wow, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Gak ngerasa ya podcast kita ini sangat keren sekali. Oh iya, ada kakak kita tuh yang sebagai operator. Kakak operator silakan dong kata-kata hari ini. Sini. Kata-kata
kata hari ini adalah ngegame itu buat senang, tapi toxic itu apa ya coba? Apa Ayo, tuh? apa? Apa tuh? Aku nggak tahu. Coba. Apa? Omong kosong. Oke. Saya pendengar kayak Hakiki dari operator Siu. Oke. Wah, belum memperkenalkan diri ya. Oke. Lupa. Oke. Pokoknya podcast kali ini seru banget. Aku nggak sendiri juga, terus temanin sama sahabat-sahabat aku juga. Karena aku juga baru tahu bahwa wah, ternyata game itu sangat luas, banyak komunitas dan lainnya. Mungkin thank you aja buat teman-teman yang udah ngulangin waktunya di Binary podcast kali ini. Mungkin sorry kalau misalnya aku ada salah kata nih ya. Oke, terima kasih dari aku sebagai MC. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye bye.